moment of loss or encounter. God is in everyone, in every place, and in everything. Let us find God in all things. Under the autumn leaves and in the snow, under the splash of rain and in the sunshine, in all parts of nature, in the arms of the parents' love, surrounded by brothers and sisters, in children's cackling and the warmth of friends' embrace from far and near. Among friends or foes, in war or peace, when disappointed or satisfied, in happiness and sadness, at the moment of loss or encounter. God is in everyone, in every place, and in everything. Let us find God in all things. Among friends or foes, in war or peace, when disappointed or satisfied, in happiness and sadness, at the moment of loss or encounter. God is in everyone, in every place, and in everything. Let us find God in all things. Let us find God in all things. Let us find God in all things. Kita kembali bersama acara series rangkaian Miska Menyapa. Oh iya, sebelumnya aku mau ngasih tahu nih, bagi sobat Miska yang menyaksikan talk show ini, bisa banget loh buat bikin story di Instagram kalian masing-masing tentang apa sih value atau key takeaways apa yang bisa dibagikan ke teman-teman yang belum nonton atau bakal nonton nantinya. Jangan lupa tag di Misa Kampus UGM ya. Kemudian terima kasih pertama-tama aku ucapin ke seluruh panitia Misa Kampus yang telah menyelenggarakan acara ini bersama dengan dosen pendamping serta tentunya narasumber kita nih. Dan kebetulan topik atau tema kali ini agak berbeda dengan topik sebelumnya, yaitu tentang personal financial planning during this pandemic, khususnya bagi kita mahasiswa. Karena seperti yang kita tahu, ekonomi sedang lesu, daya beli masyarakat lesu, terus inflasi juga ada, dan sebagainya. Itu tentunya menuntut kita untuk terus mengatur kondisi keuangan kita agar tetap stabil sebagai mahasiswa. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yohanes Yuda, biasa dipanggil Yuda, mahasiswa manajemen angkatan 2018 yang akan menemani kalian dalam kurang lebih 60 menit ke depan. Bersama dengan narasumber kita, dan langsung aja untuk membahas topik kali ini, kita kedatangan tamu yang tentunya spesial, yaitu Koh Christophorus Aditya Wibawa, atau biasa dipanggil Koh Hadit. Beliau merupakan alumnus mahasiswa FEB UGM angkatan 2013 dan beliau juga mendapatkan double degree dari Universitas Erasmus. Koh Hadit ini sekarang menjadi konsultan di perusahaan multinasional yang terkenal, yaitu McKinsey & Company, dan juga co-founder dari Hebe. Tentunya karena Koh Hadit ini merupakan konsultan, maka bakal asik banget nih buat bahas financial planning, karena seperti yang kita tahu kalau konsultan itu telah menangani klien-klien yang hebat-hebat lah dengan saran-sarannya Koh Hadit ini yang jitu. Oke Koh, aku mau nanya, di sini udah ada Koh Hadit nih. Aku mau nanya kabar dulu, gimana Koh kabarnya? Halo Koh. Gimana kabarnya, sehat?
Harus sih, harus sehat soalnya baik, ya. di tengah. Aku baik, luar biasa. Wah, sip. Ya, harus sehat sih, soalnya di pandemi ini nggak ada yang tahu kita bakal sampai kapan pandemi ini, makanya kita harus sehat. Karena apa ya, dalam melakukan suatu aktivitas tuh kita bermula dari sehat itu sendiri sih. Iya, Oke, betul. kita langsung aja nih. Aku mau nanya dulu sebelumnya nih, Kokoh ini siapa sih? Dan bisa diceritain dikit nggak sih, dulu pas kuliah pernah ngapain aja, terus pernah melakukan hal apa aja, dan pernah ikut apa aja gitu, kok boleh diceritain pas kuliah? Oke, boleh. Iya. Jadi untuk PGM, FEB di akuntansi, jadi masuk itu tahun 2013, terus lulus 2017. Selain itu, aku join organisasi di mana kayak juga cukup dulu sempat involved di lalu juga involved di event akuntansi. Terus tadi seperti yang Yuda sampaikan juga, dulu sempat join juga di double degree di Belanda tahun. Jadi aku 3 tahun di UGM itu balik lulus, makanya nih kalau di sini gelarnya SEBSC gitu. Iya. Oke kok, jadi Ko Hadit ini banyak banget ya dulu ikut kegiatan KMK, terus pernah juga ke double degree di Erasmus. Biasanya sih kalau orang-orang sibuk kayak gini pas kuliah tuh ke bawah nih sampai kerja. Dan apa ya, karena itu suatu kebiasaan yang bakal kita terus hadapi gitu loh kok. Dan aku pengen nanya nih kok, kalau misalnya dulu sibuk, nah sekarang kesibukannya ngapain aja sih kok? Iya. Sekarang sih habis sekarang kegiatan-kegiatan ya, terutama kalau di kerjaan. Kalau aku fokusnya sekarang kerjaannya sebagai konsultan di McKinsey. Terus jadi kerjaannya sih kalau secara garis besar advice company atau bisa juga pemerintah dalam berbagai hal. Contohnya dalam paling utama di strategi bisnis, strategi manajemen. Itu fokus utama saat ini. Terus selain itu aku juga lagi bantu family business untuk expansion. Terus selain itu juga aku lagi bangun ini yang namanya HIBI yang tertulis juga di titleku itu. Jadi kita fokusnya sebenarnya untuk empower young entrepreneurs, di mana aku di sini kita bawa berbagai macam background dari konsultan, dari startup, dari praktisi bisnis. Kita mau mengembangkan entrepreneur muda ini. Jadi kita akan mulai launching di minggu depan, nanti bisa stay tune di Instagram hibiyut.id atau di websitenya hibiyut.com. Gitu. Jadi kira-kira gitu udah kesibukan tuh sekarang. Ya. Oke, boleh banget tuh Sobat Miskan di follow akun Hibinya. Terus kan pasti kita udah ngelihat kegiatan Ko Hadit ini sebagai konsultan kan sibuk banget buat ngenanganin klien-klien yang ada ya. Nah tentunya Sobat Miskan pasti makin kepo lah, apa sih yang pengen kita bahas pada kali ini. Kita langsung ke topiknya ya kok. Dulu kan Koko ini kuliah di luar dari kotanya ya kok, atau di luar, kan misalnya Koko asalnya bukan dari Jogja gitu ya kok. Betul. Iya. Nah pasti kan itu dikasih uang jajan lah sama orang tua, entah sebulan atau per minggu atau skala lainnya lah. Nah, aku pengen nanya kok, gimana sih cara Koko buat ngatur keuangan itu pas kuliah? Iya. Mungkin kalau boleh sharing juga untuk konteks teman-teman nih. Jadi dulu kalau aku asalnya dari Jawa Tengah, ada di kota kecil namanya Temanggung. Nah, terus dari situ aku SMA itu mulai merantau ke Semarang. Nah, terus setelah selesai SMA lalu pindah ke Jogja kuliah ngekos terus. Jadi
Jadi ya mungkin aku ada privilege untuk belajar lebih awal, belajar untuk mengatur keuangan sejak SMA gitu, waktu kos di Semarang. Untuk keuangan untuk meliputi uang. Terus di luar itu aku juga waktu itu dikasih orang tua semacam dana darurat gitu ya. Jadi di tabunganku itu, let's say misalkan sebulan itu habisnya 1 juta gitu ya. Berarti aku dikasih 1 juta plus 1 juta lagi, yaitu untuk dana darurat yang nggak boleh disentuh tuh, nggak boleh disentuh untuk dipakai macam-macam. Tapi pada waktu itu awal-awal SMA belajar ngatur keuangan sendiri itu masih nggak kebayang gitu kan gimana. Yang penting ya udah butuh makan beli, butuh apa beli, sampai pada akhirnya 1 bulan itu aku bisa habis plus dana daruratnya itu juga sampai itu waktu mau belanja, waktu itu aku ingat di Alfamart mau bayar pakai debit cardnya nggak bisa karena ternyata dana daruratnya sudah habis karena nggak tahu. Mungkin teman-teman juga pernah ngalamin kayak gitu tuh, karena nggak ngerti, nggak ngeplan dengan baik dan nggak mengatur dengan baik, jadi tahu-tahu udah nggak ada aja uangnya gitu. Nah lalu setelah itu mulai belajar tuh, jadinya mulai belajar gimana sih sebenarnya ngatur keuangan yang baik. Nah ngatur keuangan yang baik, terus mungkin kalau aku boleh share ada 4 langkah lah yang aku belajar dari situ. Yang pertama itu sebenarnya kita diagnosa dulu. Diagnosa itu di mana kita pikir dulu, pahami dulu kebutuhan kita tuh apa sih. Sebenarnya apa yang benar-benar saya butuhkan. Yang pas adalah berikutnya mungkin ada kebutuhan seperti administrasi kayak fotokopi dan lain-lain, itu pasti bayar. Jadi butuhnya apa sih gitu untuk at least survive gitu dengan kehidupan kuliah atau kehidupan sekolah saat ini. Lalu setelah itu yang kedua itu kita plan bagaimana sih proporsi keuangan yang tepat sesuai dengan kebutuhanku tadi. Nah mungkin kalau aku boleh share ini ya, coba. Ya, apa kelihatan Yuda? Kelihatan kok. Iya, jadi tadi aku bilang kita diagnosa dulu sih apa sih yang kita perlu. Setelah itu kita tentukan proporsi keuangannya. Setelah tentukan proporsi keuangan ini kebagiannya, lalu kita monitor dengan jelas bagaimana sih untuk masuk keluarnya, lalu dieksekusi dengan disiplin. Nah ini nih sebelum bekerja, mungkin kan kita dapat uang mungkin bisa dari tambahan atau dari tambahan dari penghasilan yang lain. Tapi intinya dari bagaimana kita plan proporsi keuangan itu. Oke, misalkan sebagai contoh 40% dari biaya itu saya buat untuk 40% untuk makan dan biaya hidup lain-lain. 10% untuk hiburan, charity, dan persen sisanya untuk saving dan ini. Jadi gimana supaya aku bagi keuangannya itu, jadi duit itu kan dikasih dalam bentuk cash ya. Terus duit itu sudah dibanding dalam bentuk cash, terus kan udah setelah itu dibagi-bagi. Nah dibagi-bagi itu ada yang satu disimpan ditaruh di lemari, yang satu disimpan itu yang di lemari ini untuk makan minggu ketiga gitu. Yang ditaruh di meja ini untuk beli buku gitu. Terus ini yang ditaruh di bawah rak sepatu ini yang untuk apa gitu. Jadi dulu tuh awal-awal banget masuk belum ada perencanaan yang benar, terus belum ada tabungan, jadi cuma dibagi-bagi kayak gitu aja. Dan itu proses pembelajaran sih menurutku yang membawa untuk bisa sampai sekarang juga. Kalau nggak ngalamin itu juga dulu nggak bisa sampai sekarang gitu. Oke. Kalau dari kesulitan yang Kokoh hadapin itu dulu, gimana sih caranya Kokoh itu, kan sebelum mengenal 4 step ini dulu adaptasinya Kokoh itu gimana sih buat mencegah hal itu terulang kembali gitu kok?
Ulang kali. Iya. Jadi dulu kan waktu habis uangnya itu kan semacam tamparan gitu ya. Wah ini aku uang aja uangnya aja udah dijatah, udah dikasih, tapi masih aja nggak bisa ngaturnya gitu istilahnya kan. Kan dulu kan dikasih, istilahnya kan kayak dikasih gratis gitu ya, karena itu kan kayak uang saku dari orang tua. Tapi gitu aja nggak bisa ngaturnya, gimana sih nih? Itu kayak tamparan yang kenceng sih. Terus makanya waktu itu sejak itu banyak dulu aku banyak lihat dari YouTube, lalu habis itu banyak bicara juga dengan teman-teman senior nih, terutama yang udah misalnya saudara-saudara yang udah kuliah atau yang udah kerja gitu, gimana sih sebenarnya untuk cara ngatur keuangan. Terus lihat video-video di YouTube juga, di website, di Google, gimana sih sebenarnya untuk bagi-bagi keuangan yang benar gitu. Dan dulu juga sempat ikut semacam seminar gitu ya, seminar keuangan. Dulu aku ingat, terus habis itu diajarin tuh, oh harusnya kayak gini nih pembagian keuangan, oh harus invest sejak muda nih kalau mau lebih enak ke depannya kayak gitu. Jadi mulai dari belajar itu, terus aku rangkum dari yang lain-lainnya. Oh jadi sebenarnya intinya sama sih, intinya sebenarnya 4 step ini nih. Kita tahu dulu, plan, monitor, lalu eksekusinya dengan disiplin. Oke, menarik banget nih. Soalnya kita kan di sini di zaman modern ini teknologi maju banget, nyari informasi itu di mana aja ada. Kita gampang banget lah buat belajar. Dan aku juga dulu kayak gitu kok. Jadi ketika dikasih orang tua tuh mikir, dihabisin tuh kayak nggak ngehargain gitu. Dan aku juga bisa belajar sih dari Kokoh juga dan dari banyaknya informasi yang ada. Mau nanya nih kok, kan dulu dikasih orang tua rutin, dikasih uang jajan rutin gitu ya kok. Nah Kokoh dulu kalau sistemnya itu menyisihkan atau menyisakan ya kok? Karena kan itu agak beda ya, kalau menyisakan tuh di akhir, kalau menyisihkan tuh di awal gitu kok. Aku pengen nanya biar sobat Miskam juga pada tahu gitu fungsinya apa sih kok gitu. Iya, jadi kalau aku refer balik ke ini ya, ke 4 step ini. Jadi setelah kita plan, ini kan kita udah tahu nih proporsinya kira-kira harusnya yang baik segini nih, yang menurutku the best gitu. Cost, biaya hidup, lain-lain, dan saving. Nah, jadi kalau idealnya waktu kita dapat di awal, kita langsung bagi ke sini nih. Kita langsung bagi, ada yang buat cost, biaya hidup, lain-lain, dan saving dan investment. Nah, kalau dulu sih tipsnya, kalau dari aku dulu, beberapa akun tabungan. Jadi, let's say BCA gitu ya. Di BCA aku punya 2, di Mandiri aku punya 2 kalau nggak salah ya. Jadi waktu uang tuh masuk, terus langsung ku transfer yang untuk ini yang untuk saving itu masuk Mandiri, atau kalau yang untuk saving masuk BCA atau apapun itu. Jadi ada akunnya khusus sendiri-sendiri gitu. Satu ini untuk investment, satu ini untuk biaya hidup, satu ini untuk bayar kos nanti, terus yang satu ini untuk nanti kalau sisa-sisa mau buat main-main boleh lewat situ. Jadi itu kayak membantuku untuk di awal, nanti ke depannya supaya lebih clear nih, duitku yang untuk biaya hidup tinggal berapa sih gitu yang bulan ini, karena ada tabungannya masing-masing gitu. Mungkin sekarang juga udah ada lebih banyak fasilitasnya ya, contohnya sekarang kayaknya kalau nggak salah Genius juga bisa kayak gitu, ada digital bank yang lain juga bisa dibagi-bagi kayak gitu ya, jadi lebih rapi gitu tabungannya. Oke kok, tadi kalau boleh aku highlight prosesnya dengan cara membuka banyak akun rekening bank gitu ya kok. Nah kendalanya apa sih kok? Kan biasanya kalau sebagai mahasiswa kan 2 atau 1 itu mungkin tuh cukup, tapi kalau kebanyakan itu apa sih kendalanya kok? Misalnya biaya administrasi atau gimana gitu kok? Iya, dulu ini juga satu pengalaman yang menarik juga sih, pernah dulu. Jadi waktu itu kan aku punya 3 kalau nggak salah rekening bank. Yang satu kesulitannya pasti ribet di awal ya untuk bikin. Terus setelah ribet di awal, nanti kalau rekening bank itu kalau nggak dipakai atau ngendap di situ berapa lama, kan nanti lama-lama kepotong terus juga lama-lama habis gitu ya. Iya. Nah, aku punya dulu rekening satu yang memang khusus untuk kayak misalnya biaya hidup bulan itu, terus habis itu sisa sedikit gitu, terus aku lempar transfer ke akun itu. Udah nggak pernah dipakai gitu. Terus tahu-tahu at some point kayak waktu itu aku mau transfer ke rekening itu, terus nggak bisa.
ternyata aku cek ke banknya ternyata udah ditutup lah banknya gara-gara itu kayak isinya nggak pernah dipakai dikit gitu, terus akhirnya ditutup gitu. Jadi ya kesulitannya itu, mungkin itu nggak best practice sekarang ya, karena sekarang dengan digital banknya macam-macam tuh udah bisa dibagi-bagi sendiri, jadi ya. Iya, oke kok. Terus aku mau nanya lagi nih kok, kan menurut pengalamanku pribadi ya, kalau aku mengatur pengeluaran pemasukan itu lewat aplikasi gratis yang ada di HP gitu kok, kayak pencatatan keuangan gitulah, kayak debit kredit biasa. Nah, menurut Koko itu disarankan nggak sih atau enggak malahan? Karena banyak orang kan kalau pakai aplikasi itu kan misalnya bikin minum es teh 2.000 harus dicatat. Terus makan di Burjo, makan nasi telur harus dicatat. Terus misalnya ngeluarin GoPay aja itu harus dicatat. Nah, itu menurut Koko disarankan atau enggak sih kok? Ya, kalau ya menurutku bagus ya, karena kalau kita ngelihat ini ya, monitor ini kan sangat penting nih untuk nge-track aku udah keluar berapa sih dan keluarnya ini untuk apa sih gitu. Nah, to be honest, aku juga sama kayak Yuda nih, aku juga pakai nih aplikasi pencatat keuangan gitu. Kalau yang aku lakuin supaya nggak terlalu ribet gitu ya, nggak terlalu ribet, jadi aku masukinnya in bucket. Jadi misalkan dalam minggu ini uang makan let's say 100.000 gitu. Terus udah langsung aku catat nih, uang makan 100.000 seret gitu. Jadi setiap kali nanti makan ngambilnya dari situ, dari 100.000 itu. Terus nanti kalau jadi semacam ada dompetnya sendiri gitu ya. Terus nanti kalau misalnya tadi GoPay itu, jadi aku bilang aku tulis transfer GoPay untuk GoPay gitu. Aku masukin ke pencatatan keuangan itu untuk GoPay gitu. Terus nanti misalkan ke Grab nanti aku juga masukin sendiri, ini untuk OVO segini. Jadi udah di-cut di awal dan itu dibaketin, jadi biar nggak terlalu ribet gitu. Tapi sebenarnya kalau mau lebih detail memang bagusnya satu persatu ya, itu kita dapat pencatatnya satu persatu. Tapi kalau mau nggak terlalu ribet kayak gitu sih mungkin yang pernah aku coba. Jadi in bucket dimasukin ya. Nah, boleh banget tuh buat sobat. In bucketnya itu misalkan ya, kalau dulu yang aku pakai Grab itu hanya aku pakai untuk food misalkan, terus Gojek itu hanya aku pakai untuk go ride gitu. Jadi kan kalau apapun yang aku masukin GoPay jatuhnya nanti untuk transportasi, terus apapun yang aku masukin untuk OVO jatuhnya nanti untuk makan gitu. Jadinya aku baginya kayak gitu. Oke, boleh banget tuh diterapin buat sobat Miskam yang lainnya, karena dari pencatatan keuangan yang kita lakuin itu bisa ngatur cash flow in out-nya gitu loh. Jadi secara detail itu bakal ke-track uang kita itu bakal lari kemana aja, dan itu bisa kita monitor gitu ya kok, katanya Koko. Kemudian lanjut nih kok, kan Koko sekarang udah kerja nih kok, pasti ya sibuk tadi udah diceritain. Terus biasanya itu ada perbedaan nggak sih? Perbedaan yang dimaksud itu maksudnya bukan besarnya nominal tapi caranya Koko gitu. Dari misalnya SMA ke kerja ini ada perbedaan nggak sih dalam mengatur keuangan gitu kok? Iya. Nah, menarik sih ini. Ini dulu yang aku pertanyakan juga nih waktu kuliah nih. Besok kalau aku kerja gimana sih baginya keuangan gitu. Iya. Gitu. Tapi sebenarnya kalau kita pikir kembali, kita cek, sebenarnya konsepnya sama kan, karena kita sama-sama dapat uang, cuman tinggal dari mana itu. Kalau dulu mungkin dapatnya uang saku dari orang tua gitu ya, tapi kalau sekarang kalau kerja dapat dalam bentuk income-nya dari kita gaji atau dari kita kalau usaha sendiri ya dari keuntungannya usaha itu. Konsepnya sama-sama dapat uang dan pengaturannya pun menurutku sama. Jadi pertama seperti yang kalau tadi kita bahas, kita pikir dulu mungkin kalau misalkan agak sulit kalau kita pindah kota gitu kan, kita harus melihat kembali nih, diagnosa lagi kita sebenarnya kebutuhannya apa gitu. Mungkin agak berbeda dari yang di kota sebelumnya. Dan kalau tadinya kuliah, sekarang kerja, mungkin kebutuhannya agak sedikit berbeda juga. Terus plan juga sama. Setelah diagnosa kita juga sama aja plan kita proporsinya seperti apa. Lalu sama dimonitor dan juga eksekusinya juga sama disiplin. Yuda tadi sebelum dan setelah bekerja approach-nya sama, yang membedakan hanya proporsinya. Di mana yang aku ngelihat mungkin dulu dapat dari orang tua dan sekarang kerja kemungkinan dapat lebih banyak dari itu gitu.
Nah, bisa dapat lebih banyak dari itu, ya proporsinya kita menyesuaikan. Aku tuh benarnya untuk hidup tuh butuh berapa sih? Aku untuk bayar kos nih butuhnya berapa? Dan disiplin untuk proporsinya tuh sama tetap sesuai dengan plan kita di awal kayak gitu. Oke, buat sobat Miskam tuh emang gitu ya, karena kebiasaan itu apa ya? Ada pepatah tuh bisa karena biasa. Mungkin pokoknya dulu biasanya itu ketat atau secara termonitor, maka itu bakal berlanjut juga di pas kerja, walaupun secara proporsi itu beda, tapi prinsip itu bakal terus sejalan dan bakal sama gitu, dan menjadi apa ya, mindset kita ya Kok ya, kalau dalam mater keuangan. Betul. Mau nanya lagi nih Kok, kan kadang-kadang mahasiswa itu susah bedain tersier, sekunder sama tersier ya, primer. Sorry. Kadang-kadang gini nih Kok kasusnya. Misalnya aku pengen beli barang di e-marketplace gitu. Itu sebenarnya anggaranku itu sebagai tersier gitu Kok. Tapi tiba-tiba aku beranggapan, ini butuh nih. Kan kadang-kadang butuh sama ingin itu kan agak-agak rancu ya Kok. Iya, betul. Nah, itu gimana sih caranya Koko buat nahan diri itu biar strata primer, sekunder, tersier itu bisa kita pisahkan dan bisa kita tahan gitu Kok, antara kebutuhan dan keinginan. Iya, I think very good question ini. Ini banyak orang yang mikir kayak gini nih. Ya gimana sih, kadang-kadang butuh sama ingin itu beda tipis ya. Jadi kalau menurutku ya, Yuda, ini dari yang pernah aku rasain juga, yang paling penting itu nomor satu memang disiplin ya. Disiplin dimana kalau kita ngeplan keuangan kita, misalkan tadi 40% untuk kos, biaya hidup, terus sisanya nanti untuk saving investment, dan aja juga dana lain-lain untuk mau kita buat hiburan gitu. Nah, di situ tuh memang kita harus benar-benar disiplin, yang persentase itu beneran persentase angka jumlah itu aja, nggak boleh lebih dari itu gitu. Kalau mau lebih dari itu, berarti sama aja utang nih, kamu utang sama dirimu sendiri gitu. Utang sama dirimu sendiri berarti bulan depan aku nggak boleh nih, misalnya gitu. Tapi bahayanya kalau nggak disiplin, utang terus nanti kan, bulan ini utang, bulan depannya utang lagi gitu. Nah itu yang paling penting, disiplin memang udah untuk nomor satunya. Terus nomor dua sih, kalau selain itu, mungkin tipsnya juga, kalau kita saving atau kita invest, itu kita pasti punya tujuan juga. Jadi misalkan nih teman-teman umur berapa sekarang? Let's say umur 20 gitu ya, umur 20 atau 21. Terus anggaplah aku punya tujuan di umur 30 atau di umur 28 atau di umur 26 atau umur berapapun itu, aku harus punya rumah, misalkan kayak gitu. Nah, waktu itu dengan goal itu, berarti misalkan aku butuh rumah itu harganya berapa harga, let's say anggaplah 500 juta gitu. Berarti dengan harga segitu, tarik balik gitu. Ditarik balik, berarti aku harus savingnya berapa sih? Aku harus punya income berapa sih? Punya goalnya, kalau aku dengan disiplin nabung segini terus, aku bisa punya rumah nih di umur 28 gitu. Sesuai dengan tujuan, sesuai dengan goalku. Jadi punya goal itu di depan, dan juga disiplin untuk menjalankannya itu menurutku bisa membantu dan bisa menjaga kita untuk on track gitu. Jadi nggak terus kamu nanti pikirnya, wah ini aku sekarang lagi pengen beli yang lucu-lucu dari marketplace gitu ya. Tapi terus kita mikir lagi kan, aku mendingan mikir beli lucu-lucu kayak gini atau mendingan aku nabung nanti aku jadi punya rumah gitu. Wah, kayak gitu kan jadi semacam pemicunya gitu. Aduh, aku harus disiplin nih, balik lagi gitu. Iya, kadang-kadang dilema mahasiswa tuh emang kayak gitu sih Kok. Kadang-kadang susah gitu bedain keinginan sama kebutuhan. Entah aslinya itu keinginan, entah tahu-tahu dijadiin kebutuhan. Nah, kayak gitu. Tadi Kokoh juga nekanin itu disiplin sama set tujuan dari anggaran kita itu ya Kok. Ya, betul. Oke, sebelumnya aku mau ngingetin nih buat Sobat Miskam yang sedang menonton, boleh banget share di IG story kalian masing-masing, Instagram story kalian masing-masing, tentang apa sih yang kalian bakal pelajarin atau key takeaways apa yang bakal kalian share ke teman-teman. Dan jangan lupa tag Misa Kampus UGM, boleh juga di tag
Hadid ini. Jadi gitu. Dan jangan lupa kalau ada yang mau bertanya langsung disubmit aja di kolom live chat di YouTube ya. Oke kok, lanjut kok. Kadang gini kok. Misalnya let's say aku dikasih 2 juta gitu. Kadang-kadang aku bingung nih saving. Saving itu kan bisa ditambahkan ke dana darurat, bisa juga didiemin aja kok. Nah, kadang-kadang aku juga bingung nih kok, saving itu sebenarnya boleh kita ambil atau enggak sih kok? Iya. Kalau kembali lagi ke proses disiplin tadi ya. Kalau misalkan kita sudah bagi keuangan kita, ada berapa persen untuk biaya, berapa persen untuk saving, dan lain-lain. Kalau sudah masuk ke bucket itu, ya jangan dipindah-pindahin lagi gitu. Itu untuk disiplinnya. Manfaatnya kita saving kayak dulu, kalau sekarang sama aja dipakai gitu. Menurut Yuda, benar, dana darurat itu oke, memang harus ada. Untuk hidup 3 sampai 6 bulan ke depan. Itu dana darurat kayak disimpan. On top of itu, saving yang lain atau investasi, kalau kita sudah put goalnya, tujuanku memang mau untuk sesuatu nanti misalkan di umur berapa gitu, aku mau ambil tabungan itu, it's okay nanti diambil gitu. Tapi jangan nanti tahu-tahu tiap bulan diambil, nanti berapa bulan lagi diambil, berapa bulan lagi kurang dikit, ambillah dikit gitu. Nah itu yang nggak boleh, itu yang kayak nggak disiplin kayak gitu. Yang boleh, aku mau masukin dana tabungan ini, aku untuk tujuan tertentu. Nanti misalnya aku mau nabung untuk beli rumah, aku mau nabung untuk bikin bisnis, aku mau nabung untuk mau nikah gitu misalkan. Nah itu boleh tuh kayak gitu. Nanti terus waktu jadi diambil kalau udah sesuai tujuannya. Tapi kalau belum, ya jangan diambil, nanti tujuanmu nggak tercapai dong gitu kan. Oke, berarti kapan ngambilnya itu ketika tujuan kita itu udah tercapai ya kok ya? Iya, itu tabungan mau buat apa gitu kan? Ini tabungannya mau buat. Kalau enggak percuma juga kita tujuannya nabung di awal gitu. Oke kok, ini kan sebagian dana saving ini biasanya sebagai mahasiswa kan kita ke gereja ya, entah kolekte, entah dana charity gitu. Nah, Koko itu pernah nge-set target gitu nggak sih, dana darurat, kadar buat apa ya, buat berbagi kepada sesama gitu kok? Itu diproporsikan gitu nggak sih kok? Atau mengalir aja gitu? Iya, iya. Kalau aku ya pribadi, jujur, kalau untuk kolektor dan untuk yang sumbang ke gereja itu selalu ada konstan, dan itu kayak porsinya di pembagian keuanganku. Kalau selain itu, menurutku kalau misalnya kolektor aja it's good gitu ya. Tapi kan on top of itu kita juga mesti ada sesuatu juga ya. Juga untuk charity, untuk kalau kita kembali lagi ke semangat yang altruisme, kayak gimana kita sharing ke sesama untuk nggak cuma kebahagiaan kita, tapi bagi kebahagiaan juga ke orang lain gitu ya. Jadi kalau pribadi, ini mungkin contoh aja ya. Kalau dulu, kalau aku sama keluargaku seringnya itu satu misalkan dari setiap bulan kita sisihin dulu, diajarin dari orang tua juga. Setiap bulan disisihin. Jadi, tapi dulu aku sisihin, terus setelah itu dibuat untuk beli hadiah. Jadi di Panti Asuhan itu kan ada anak-anak yang tinggal di sana, dan anak-anaknya itu kan juga ulang tahun. Nah terus kalau dulu aku diajari dulu sama orang tua itu, ini bulan ini kamu sisihin segini untuk beli kadonya ini nanti dikasih buat anak panti yang ulang tahun bulan itu gitu. Jadi itu ada budgetnya juga tuh tiap bulan, jadi dipotong dari percentage kamu tadi berapa sih yang kamu mau pakai buat charity atau buat gereja gitu. Nah dari berapa persennya itu kreatif masing-masing kayak gimana caranya untuk menyampaikannya dengan yang terbaik. Mungkin itu salah satu contoh yang mungkin buat inspirasi juga. Oke, karena emang charity itu kan nggak bisa dipaksa juga ya kok. Jadi ada baiknya itu kita anggarkan, kemudian kita dengan ikhlas dari anggaran itu membagikan itu beberapa persen dari proporsi anggaran kita yang udah kita buat itu ya kok ya. Ya. Oh ya kok, aku mau nanya kok. Persentase itu juga.
sorry tadi nambahin, dan presentase itu kayak nggak ada rumusnya yang benar gitu. Maksudnya kayak nggak harus kayak kamu harus cari 20%, kamu harus cari berapa, tapi yang penting kayak gimana ikhlasnya kita dan kreatifnya caranya kita untuk menyampaikan itu. Oke kok. Aku mau nanya kok ini sebenarnya udah masuk ke investasi atau belum sih kok? Iya. Kalau investasi, aku dulu mulai investasi kuliah sih dulu. Kalau boleh tahu investasinya itu yang pertama kali pas kuliah itu apa ya kok? Iya, mungkin kalau jadi kalau aku boleh share juga itu waktu jadi kan tadi kalau ngelihat di bagian planning gitu ya, di bagian planning tadi aku bagi let's say 40% untuk biaya hidup, 40% cost, 10% lain-lain, dan 10% lainnya saving dan investment. Ya. Nah, terus di dalam saving dan investment itu kubagi lagi juga. Jadi kubagi ke ada 3 kategori di situ. Ini kalau misalkan dari 3 kategori itu, ini dulu aku coba, itu yang jelas dulu coba masukin saham ya. Saham itu gimana? Aku juga dengar dari teman-teman nih, wah ini menarik nih, bisa returnnya tinggi juga gitu. Kali itu kan macam-macam ya. Bahkan kalau kita bilang cash, cash itu kan juga investasi sebenarnya, tapi returnnya dikit gitu kan. Karena kita taruh di bank juga persentasenya bunganya berapa sih gitu. Nah jadi kalau dulu dari investment ini kubagi lagi nih, ada yang ke high risk, medium risk, sama low risk. Ini yang penting uangnya 30% dari pembagian proporsi keuangan ini, oke, itu sudah pasti diambil. Tapi di dalam 30% itu kan dibagi lagi tuh. Dibagi lagi ke apa aja. Nah, kalau aku baginya ke high, medium, sama low risk. Nah, tergantung resikonya. Kalau kita bilang saham, resikonya tinggi. Karena bisa aja rugi banyak, bisa aja untung banyak gitu ya. Yeah. Terus kalau yang medium resikonya mungkin pasar surat utang gitu. Mungkin teman-teman yang ekonomi jauh lebih paham nih surat utang nih seperti apa. Tapi intinya itu resikonya lebih rendah dari saham gitu ya. Kalau yang low risk, misalkan kita masukin cashnya di bank atau jadiin deposito, itu resikonya rendah karena nggak mungkin kecil kemungkinannya itu akan hilang, kita akan rugi, tapi ya keuntungannya juga kecil. Nah, ini kalau jadi dalam saving investment ini dibagi-bagi lagi, dan proporsi ini alokasinya bisa berubah-ubah nih, tergantung kondisinya, tergantung kondisi marketnya, tergantung sekarang risk profile-nya orangnya seperti apa. Oke kok. Itu kalau aku lihat ya itu kan ada cost, ada biaya hidup, lain-lain, terus ada saving dan investment ya kok, sebesar 30%. Nah, Kokoh itu saving dan investment itu dipisah atau emang literally dijadiin satu gitu kok? Kadang-kadang kan ada orang yang savingnya itu dijadiin langsung ke investasi semuanya. Terus ada juga yang dipecah atau gimana kok? Yang ideal tuh gimana? Lihatnya Yuda ya, kalau secara tabungan gitu ya, secara tabungan pasti punya dipisah tuh, saving sendiri, investment sendiri. Tapi kalau dari sini, ini adalah dalam setiap bulan, kamu income-nya berapa sih? Kamu income-mu berapa? Misalkan dengan income-mu 100%-nya ini, 30%-nya ini buat saving investment. Sen ini, itu mau ditransfernya ke saving, mau ditransfer ke investment. Nah, itu yang berubah-ubah itu nanti agak seberapa. Mana yang investment baru? Tiap orang-orangnya. Oke. Kadang-kadang gimana ya Pak? Kalau aku pribadi kan, aku ada saving, ada investment juga. Itu kadang-kadang uang saving itu kan nganggur gitu loh Pak. Jadi pengen aku langsung masukin semua gitu. Ternyata malah yang benar tuh harus dipisah gitu ya Pak ya. Kayak untuk tadi kembali ke yang tadi tuh, kita juga perlu safety net untuk kita ya, safety net supaya etis
tentrem gitu ya, kayak kita duitnya pasti ada gitu tabungan. Ya, soalnya kalau investment kan nggak pasti ya, kadang investasi kan investasi. Nah itu jadi tetap kita masih punya tabungan. Jadi kalau saranku sih mending dipisah gitu sih Yud. Jadi kita punya saving, kita punya investment yang memang tergantung kondisi market nih. Sekarang lagi bagusnya kemana kita alokasiinnya gitu. Oke. Ini nggak kerasa nih kok udah lama tapi masih asik gitu loh. Tapi lanjut aja nggak apa-apa. Nah sekarang kan ini kondisi pandemik nih kok. Kan nggak menutup kemungkinan tuh kita akan selalu dihantui dengan suasana ketidakpastian nih. Karena ada quote yang mengatakan the certainty is the uncertainty itself, dan menuntut kita untuk expect the unexpected. Nah, menurut Kokoh itu kedepannya apa sih yang perlu disiapin teman-teman mahasiswa ini biar apa ya? Biar kita itu bisa expect the unexpected itu kok. Nah, kalau kalau aku kembali lagi ke yang tadi nih Ayut ya, kayaknya temanya kita yang saat ini nih banyak sih dari planning yang kita udah buat tuh, kalau kita bisa disiplin ngejalaninnya, unexpected condition pasti akan terjadi. Tapi kalau kita bisa disiplin, kayak kita udah ada semacam talangannya gitu lah ya. Kayak tadi misal kan nih, tadinya turun nih atau bahkan hilang nih, tapi karena aku kemarin sudah disiplin untuk masukin untuk nabung, untuk investasi, jadi sekarang aku masih punya backup gitu. Jadi temanya berulang lagi ke arah disiplin di situ. Dan juga kalau yang aku bisa saranin juga, atau bisnis itu nanti kan juga ada kan nanti tambah gitu. Nah, tapi di situ yang aku mau tekankan di sini, bagaimana kita disiplin dan kita nggak terlalu income nambah, terus gaji nambah, tapi terus gaya hidupnya ikut nambah tinggi banget gitu. Itu yang bahaya sih, yang aku ngelihat banyak terjadi nih, kalau terutama nih sekarang aku di Jakarta nih banyak juga jadi kayak gitu. Jadi gimana caranya? Oke, gaji lu nambah, terus pemasukan bertambah, tapi harus tetap juga jaga gaya hidupmu, jangan naiknya luar biasa tinggi gitu. Mungkin kalau aku bisa share juga, ini ada ini kebetulan aku juga gara-gara masukin aplikasi keuangan, aku jadi bisa bikin kayak gini nih. Jadi bisa bikin proporsinya kira-kira kayak gimana. Jadi waktu kuliah misalkan, kuliah itu banyaknya di biaya hidup sama kos, agak mepet memang kan, ya sana kuliah. Terus buat makan, buat kos aja udah habis duitnya. Terus habis itu setelah kerja ini semakin banyak masukan semakin banyak, tapi kalau dilihat biaya hidup sama kos as proportion of total itu harusnya berkurang. Jadi jangan sampai kalau gajimu nambah tapi ikut-ikutan nih biaya hidup nambah, terus habis itu lifestyle-nya berubah. Jadi intinya kayak gimana, aku cukupnya gimana sih, aku udah cukup di level segini, aku nggak kayak it's too much sebenarnya kalau spend ke yang lain-lain lagi. Dan lagi nih setelah ini pengalaman juga, setelah kerja, setelah promosi gajinya nambah lagi. Gimana supaya gaya hidupku tuh jangan kedrak ke sana juga nih. Aku harus tetap jaga gaya hidupku, disiplin untuk ngikutin planku ini. Aku gaya hidup tetap segini aja walaupun gajiku nambah, tapi aku punya sisa uang lainnya yang bisa aku alokasiin ke tempat lain nih. Kalau in my case, aku alokasiin banyak ke saving investment dan nambahin ke charity dan itu. Jadi untuk to sum up tadi nih, untuk teman-teman mahasiswa, jadi plannya tetap satu, harus disiplin. Untuk kalau udah ada plan, diikutin. Terus kalau ke depannya, dengan nanti teman-teman mahasiswa ada pemasukan tambahan, jangan sampai gaya hidupmu tuh ikut naik banget.
oke, nambah dikit boleh lah, makannya tambah enak dikit boleh lah, tapi jangan sampai itu jadi sesuatu yang malah nanti menjatuhkan. Jadi mending uangnya sih kalau menurutku dialokasikan ke tempat lain, investasi atau charity yang akan lebih berkembang untuk orang lain dan untuk dirimu juga ke depannya. Oke, menarik banget nih Koko ini, soalnya uangnya bertambah, dia malah bukan bukan kebutuhannya yang ditambah, tapi malah investasi sama savingnya ini yang ditambah. Karena itu penting juga sih kok buat anak cucu gitu ya kok ya, buat warisan, buat dan lainnya lah, pensiun gitu kan ya kok ya. Iya, dan juga kalau kita invest makin banyak ya hasilnya, investasinya tepat, hasilnya makin baik, kan nanti siapa tahu kita bisa kita bisa yang kerja yang aktifnya bisa agak dikurangin, lalu fokus ke pasif, dan kita bisa spend much time untuk misalnya untuk keluarga, spend waktu yang lebih banyak untuk kegiatan sosial dan lain-lain. Jadi intinya kayak kalau kita kan energi semakin dikit. Iya. Nah nantinya ke depannya kan supaya kita manfaatkan energi makin dikit itu, jangan terus nanti kita masih butuh kerja pontang-panting gitu kan. Kita mesti nanti ke depannya investasi, nanti bisa fokus ke keluarga, bisa fokus ke kegiatan yang sosial, gereja dan lain-lain. Oke, jadi gitu Sobat Miskam. Jadi kalau misalnya kita punya duit banyak atau makin bertambah itu jangan jangan semakin glamor atau ya hanya kata cukup ya kok ya. Cukup buat hidup itu. Oh ya kok, aku pengen nanya kok. Kan di masa depan itu kan nggak menentu nih kok. Jadi apa sih saran Kokoh itu biar teman-teman mahasiswa ini bisa nambah income-nya, entah 50.000 atau ya dikit-dikit gitu kok, tapi lama-lama jadi bukit gitu. Walaupun sebagai mahasiswa ikut apa atau harus ngapain gitu kok? Iya. Nah, ini penting banget nih menurutku juga. Jadi bagaimana untuk memulai semuanya sejak muda nih? Investasi ya, investasi kan mungkin investasi itu kan nggak sekali jadi dikit-dikit tapi terus-terusan. Contohnya misalkan nabungnya dalam bentuk nabung saham itu yang sekarang cukup terkenal juga. Itu di situ. Untuk teman-teman yang masih kuliah sekarang, satu, ya bisnis nambah pemasukan, syukur-syukur bakal jadi primary-nya. Jadi nanti bisa aja kayak ini fokusnya udah memang entrepreneur is already good enough untuk serve my needs gitu. Oke, thank you banget kok. Ini aku juga jadi banyak belajar tentang bagaimana mengatur keuangan. Walaupun aku juga sedikit-sedikit itu udah mulai mengatur pemasukan dan pengeluaran dari uang jajanku kok. Oke, lanjut aja ini dari panitia. Mungkin ada Q&A nggak? Oke, panitia mungkin bisa membantu untuk Q&A. Oh, ini ada pertanyaan nih kok. Aku bacain ya kok. Pertanyaan dari Ireneus Seno. Model investasi terbaik apakah yang dapat dilakukan pada saat pandemi ini yang bisa digunakan untuk mengatur keuangan kok? Gitu. Oke. Wah, menarik ini. Jadi pandemi ini kan kalau orang bilang satu itu krisis, tapi di sisi lain ini peluang juga ya. Nah, di masa krisis ini yang paling pertama kita mesti hati-hati dulu ya. Hati-hati. Kalau hati-hati itu dari mode investasi, yang saya lihat dari VC dan dari teman-teman itu mereka mengalihkan investasinya dulu waktu kemarin awal-awal pandemi ini. Krisis semuanya turun, mereka alihkan ke banyak kecil atau bahkan nggak turun gitu. Kita at least gitu walaupun returnnya nggak banyak tapi aman. Itu yang pertama, hati-hati. Nah setelah hati-hati terus kita mulai ngelihat peluang nih.
ngelihat peluang. Kalau yang tadi aku bilang, ini krisis, ini juga peluang. Kenapa peluang? Tadi orang-orang takut, orang-orang mengalihkan uangnya yang tadinya misalkan di investasi tertentu, misalkan let's say saham, sekarang ditarik jadiin cash. Kan itu otomatis nilai-nilai saham itu sekarang turun itu sebagai jadi diskon istilahnya. Iya. Nah, di mana orang-orang lagi pada lari, takut, opportunity untuk beli saham-saham bagus di harga yang diskon. Jadi ini saat yang bagus juga untuk masuk, jeli, ngelihat mana yang bagus, mana yang layak untuk investasi jangka panjang, masukin ke situ tuh. Ini untuk investasi jangka panjang bagus juga. Jangan harap investasi jangka panjang juga, karena kita nggak tahu nih pandeminya sampai kapan nih. Tapi nanti kalau untuk jangka panjang, asalkan perusahaannya bagus, perusahaannya oke, itu aman-aman aja harusnya. Oke, jadi emang harus pertama itu wait and see lah, hati-hati gitu ya kok. Terus kemudian melihat suatu peluang kayak blessing in disguise gitu ya kok ya. Oke, selanjutnya kok ini ada pertanyaan lagi dari Michael Bram kok. Mau bertanya, ada beberapa bank yang mengajak untuk nabung deposito dan mendapat sesuatu, contohnya HP atau gadget lain. Apakah menabung pada metode itu bagus? Agak dapat nggak kok pertanyaannya? Ini jujur aku baru mungkin aku yang nggak tahu ya, aku baru pernah dengar nih yang kalau ada deposito tuh dapat HP gitu ya. Iya, aku juga baru dengar kok. Baru dengar pertama nih. Tapi kalau saranku sih, oke, deposito itu it's okay punya deposito, tapi yang penting itu sesuai dengan profilmu, kayak investasimu ke depannya. Karena perlu diingat kalau deposito itu aman, tapi uangmu terkunci di sana dalam periode waktu tertentu, bisa 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, itu tergantung aturannya banknya. Dan return-nya biasanya sedikit lebih tinggi daripada tabunganmu. Jadi dari sisi return memang nggak terlalu banyak bisa diharapkan, dan dari sisi jangka waktu itu pasti ada periode tertentu yang kamu nggak bisa tarik uangmu. Jadi mungkin agak perlu dipikirnya di situ. Tapi it's okay, deposito juga salah satu pilihan investasi yang bagus. Tapi tinggal itu sesuai nggak sama kamu, yang nggak apa-apa nggak uangmu masukin situ dalam waktu berapa lama, returnnya segini persen nih, mungkin nggak gitu tinggi. Apakah daripada aku masukin kayak gitu dapat HP, mendingan aku beliin ditunggu misalkan setahun, returnnya bisa buat di HP juga, gitu kan juga memungkinkan juga. Iya. Oke, jadi gitu ya. Sebenarnya nggak masalah deposito, tapi harus tetap diperhatiin resiko-resikonya juga ya kok. Karena di investasi ini kan apapun seaman apapun itu pasti ada resiko. Iya nggak sih kok? Betul banget, pasti ada resikonya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi nggak ya dari panitia untuk Q&A kali ini? Oke kok, ada lagi nih kok. Aku bacain lagi. Dari NRS ESN. Aduh, ini nggak jelas nih. Selamat sore kok Adit. Gimana cara kita bisa menilai kondisi dan risk keuangan kita sendiri, dan bagaimana cara menguatkan fondasi keuangan kita? Dan menurut Anda, investasi apa sih yang perlu dihindari? Gitu kok. Oke. Perlu saya ulang nggak kok? Nggak usah. Dapat. Oke. Iya. Gimana caranya untuk menilai kondisi dan risk keuangan kita sendiri ya? Kalau mau melihat ini ya, sebenarnya investor risk profile itu memang bermacam-macam, unik, tiap individu beda-beda. Dan Anda sebenarnya kalau mau lihat online bisa coba cari tesnya. Jadi your risk profile gitu, investment risk profile gitu. Coba cari seperti itu, ada quiz-quiznya, tes-tesnya untuk mengenali itu. Tapi yang bisa aku sampaikan mungkin secara general ya, karena tiap orang beda-beda nih. Itu adalah selagi masa muda ini, dan sekarang anggaplah masa-masa kuliah atau awal-awal bekerja, gitu ya, kita belum punya tanggung, dan kita aja masih menghidupi diri sendiri. Jadinya bagaimana supaya kita di awal ini kalau biasanya nih it's okay kayak agak ambil risiko yang lebih tinggi,
Bahkan ada rule of thumb yang saya pernah dengar dulu ya, dari sisi membagi antara saham dan surat utang atau bond, di mana itu yang lebih high risk dan lebih medium risk gitu. 10 nih misalkan. Berarti portfoliomu tuh harusnya 80% di saham, 20% di surat utang. Oke. Udah tua nih, umurmu udah 70 gitu. Nah, 70-nya itu di surat utang, 30-nya di saham. Kamu harusnya semakin lebih risk averse. Waktu muda ini sebenarnya kayak ambil resiko-resiko dikit gak apa-apa gitu. Ini pasti tiap individu beda-beda ya. Orang ada yang nggak suka ambil resiko juga bisa aja. Jadi itu kembali refleksi, coba cek dari ada beberapa tes, beberapa quiz di Google kalau kamu coba cari investment risk profile gitu. Itu untuk kira-kira sih yang baik seperti apa sih proporsi investasiku. Gitu. Oke, jadi yang bisa aku ambil itu kita itu harus mengetahui risk profile kita. Mungkin contohnya ya kayak di aplikasi Bibit gitu ya kok, itu kan ada kayak screening di awal gitu ya kok. Risikonya itu risk profile itu moderat, konservatif atau agresif gitu. Mungkin bisa dari online question kayak gitu sih. Dan itu bakal mengukur risk profile kita. Oke kok, ini nggak kerasa udah mau jam 5 ya kok. Sedikit aku review. Jadi dalam perencanaan keuangan untuk mahasiswa itu ada 4 step yang bisa dipelajarin, yaitu yang pertama itu kita mendiagnosis masalah yang ada, terus kita ngeplan rencana kita itu mau kayak gimana, dan kita terus memonitor dengan cara nge-track, terus nge-trace uang itu kemana perginya, dan kemudian kita execute dan dilakukan secara disiplin ya kok. Tadi udah dibilang berkali-kali, disiplin itu penting banget, karena disiplin itu salah satu contoh dari orang-orang sukses juga sih kok, karena konsistensi dan disiplin itu kan memberikan kita suatu alam bawah sadar gitu kok untuk berlaku di kemudian hari. Oke, terima kasih kok buat waktunya untuk membagi cerita dan saran untuk teman-teman mahasiswa. Semoga ilmu yang dibagikan dapat bermanfaat dan tentunya kita terapin di kehidupan kita ya. Udah pasti itu harus. Terus mau ingetin lagi nih, bagi sobat Miskam yang telah menyaksikan, boleh banget share ke teman-temannya tentang value apa sih yang mau kita bagiin kepada teman-teman. Nah, sebelum mengakhiri, izinkan saya berterima kasih kepada Ko Adit selaku narasumber dan teman-teman panitia. Semoga selalu sehat dan stay safe. Dan sebelum mengakhiri, aku mau pantun dulu nih kok. Buah durian mahal harganya. Sampai jumpa di Miskam Menyapa selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Yuda. Terima kasih teman-teman yang baca.